Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita mulai pertemuan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari wa ma yustaqqu minhu. Bab malam hari ini menerangkan tentang masdar dan lafaz-lafaz yang tercetak dari masdar tersebut. Jadi sebelum saya lanjut jelaskan, maksud dari wa ma yustaqqu bihi adalah sebagian ulama nahwu itu mengatakan asal mula dari lafadz itu adalah masdar. Jadi kalau ada lafadz baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, itu asalnya adalah masdarnya. Meskipun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa asal dari lafadz itu adalah fi'il madhinya. Alal khilaf. Kemudian pembahasan malam hari ini adalah wa masdarun ata'ala dzarbaini mimi wa ghairihi ala kismaini. Masdar itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama masdar mim dan masdar ghairu mim. Secara simpelnya, masdar mim adalah masdar yang huruf pertamanya berupa mim. Mim ziyadah, mim tambahan. Sementara masdar ghairu mim adalah huruf pertamanya tidak berupa mim. Min dzil thulathi falzamil ladzi sumi wa ma'adahu fal qiyasu tattabi. Sedangkan masdar ghairu mim sendiri itu terbagi menjadi dua. Masdar ghairu mim itu ada dua. Yang pertama masdar ghairu mim dari fi'il sulasi mujarrad itu hukumnya sama'i. Dalam kurung ketentuan dari orang Arab dan tidak bisa disamakan dengan wazannya. Kedua masdar ghairu mim dari fi'il sulasi mujarrad rubai, khumasi dan sudasi itu hukumnya kiasi. Dalam artian bisa disamakan dengan wazannya. Maksudnya gimana? Kalau masdar itu masdar min dari sulasi, itu tidak otomatis ikut seperti wazan awalnya. Misal, fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Ini kan dari babus sulasi. Ini kalau yang masih belum tahu, ini namanya kitab Amsilatul Tasrif. Fa'ala fil madi yaf'ilu mudhari. Fa'lan ini masdar ghairu mim. Karena tidak ada mimnya. Kemudian wa maf'alan masdar mim. Bahwa isim domir isim bahwa isim domir fa'ilun fa'il wa dzaka isyarah maf'ulun isim maf'ul uf'ul amar nahi zaman makan dan alat. Ini nama-namanya. Kemudian kalau wazan itu dari fi'il sulasi, maka masdar ghairu mimnya ini enggak serta-merta sama dengan fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Enggak semuanya ikut wazan fa'lan. Namanya di situ adalah sama'i. Sesuai masdar yang ditentukan orang Arab. Contoh, sajada yasjudu. Sajada yasjudu itu masdarnya sujudan. Itu beda dengan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Wado'a wado'a yada'u. Sajada yasjudu sujudan. Ala yatslu tilawatan membaca. Qara'a yaqra'u qira'atan. Bukan qara'a yaqra'u Qur'an. Kan kalau secara tasrif, qara'a yaqra'u fa'ala yaf'alu fa'lan. Sebagaimana fataha yaftahu fathan. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Itu secara tasrifannya. Tapi karena masdar mim dari sulasi itu samai, maka harus dilihat dari ketentuan orang Arab. Bisa lihat dari kamusnya.
Contohnya doroba yadribu dorban itu sesuai. Kalau yang nggak sesuai seperti qara'a yaqra'u qira'atan itu yang sulasi. Kalau yang rubai lakhirihi yang 4, 5, dan 6 huruf itu semuanya hukumnya kiasi. Dalam artian masdarnya itu tinggal kita samakan dengan wazan. Misal wazan fa'ala. Tasrifannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wadhaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun. Nah, ketika ada wazan yang sama dengan wazan fa'ala adalah lafaz yang berwazan fa'ala, maka masdarnya kita tinggal samakan. Contoh, farroha yufarrihu tafrihan taf'ilan tafrihatan taf'ilatan taf'alan tafrohan tifrohan tif'alan. Ini namanya kiasi. Jadi untuk yang rubai, khumasi, dan sudasi, ketika teman-teman sudah hafal satu wazan ini, maka untuk menyamakan wazan berikutnya itu sangat mudah. Karena tidak perlu melihat kamus atau sebagainya. Beda dengan yang sulasi. Kalau sulasi itu nggak bisa kita nebak. Harus lihat di kamusnya. Ada pertanyaan dulu? Kemudian kita lanjut. Ini sulasi iyakun min ajwafi sohin au mahmuzin au mudha'afi. Ataka maf'alin bi fathataini wa syadda minhuma bi kasril aini. Masdar mim dari fi'il sulasi mujarrad dari bina ajwaf sohih, mahmus atau mudha'af itu harus mengikuti wazan maf'alun. Tadi kan dijelaskan bahwa masdar dan masdar ghairu mim dari wazan sulasi itu samai. Dalam artian harus melihat ketentuan dari orang Arab sendiri. Cuma dari beberapa bentuk itu ada beberapa tanda yang bisa kita jadikan patokan. Misal yang pertama, kalau masdar mim dari fiil yang bina ajwaf, contohnya kola, ajwaf itu huruf tengahnya berupa huruf ilat. Kola atau bina sohi, nggak ada huruf ilatnya. Doroba atau mahmus. Amala, mahmus itu mas, wazan yang fiilnya itu ada hamzah atau mudhoaf yang bertasdid. Maka harus ikut wazan maf'alun. Untuk masdar mimnya harus ikut wazan maf'alun. Doroba yadribu dorban wa madroban. Qala yaqulu qawlan wa maqalan. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan. Harus ikut wazan maf'alun. Mim dan ainnya di fathah. Ini kaidah awalnya. Kemudian apabila ada yang berwazan maf'ilun dan maka hukumnya jarang terjadi. Maf'ilun. Jadi kalau ada wazan jamak ajwaf, bin ajwaf, sohi, mahmus, mudho'af, kok ternyata masdar wairumnya itu maf'ilun, maka itu masuk bagian yang jarang. Kemudian catatan berikutnya, kada simu zamanu wal makani min mudhari'in illa bi kasri hayabin. Isim zaman dan isim makan, fi'il sulasi mujarrad dari bina ajwaf sahih mahmus mudha'af. Yang ain mudhari'nya dibaca dhammah, sulasi yang yaf'ulu dan yaf'alu itu juga berwazan maf'alun. Jika ain mudhari'nya dibaca kasroh, maka berwazan maf'ilun. Ini namanya zaman makan, ini alat. Kalau ada yang jawab sahih mahmus mudha'af,
Ifa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu, contohnya fataha yaftahu, itu kan sahih. Fataha yaftahu, maka nanti dari wazannya itu untuk zaman makannya maftahun, maftahun, miftahun. Bukan pakai maftihun, tapi maftahun. Fataha yaftahu, fathan, zaman makannya maftahun, maftahun, miftahun. Jika ain mudhari'nya dibaca kasroh, kalau ikut wazan yaf'ilu, maka isim zaman makannya yang berwazan maf'ilun. Contohnya ini doroba yadribu, ini kan ain fi'il mudhari'nya dibaca kasroh yadribu. Maka untuk fi'il zaman makan, ikut wazan madribun, maf'ilun. Bukan madrobun, tapi madribun. Tuh. Berikutnya waftah laha min nakisin wa makurin wa kisbi mu'tallin ka mafrukin yain. Masdar mim, isim zaman dan isim makan dari fi'il sulasi mujarrad. Masdar mim, zaman dan isim makan dari sulasi mujarrad yang terdiri dari bina nakis. Kalau sulasi mujarrad bina nakis, contohnya saro, bina nakis itu berarti huruf akhirnya berupa huruf illat. Atau lafif makrun, contohnya apa kalau makrun? Sawa, maka harus ikut wazan maf'alun. Dan jika dari bina mu'tal, misal atau bina lafif mafruk, maka harus mengikuti wazan maf'ilun. Kasra'in fi'ilnya. Contoh, kalau bina nakis, saro ini nakis, maka nanti di sini masron, maf'alun. Ini aslinya masroyan, tapi dia ilal menjadi masron. Kalau bina nakis, kalau lafif mafruk, makrun, contohnya syawa, juga sama, maswan. Asalnya adalah maswaud, maf'alun. Kalau bina nakis atau lafif makrun. Kalau mu'tal misal, misal itu berarti ada di awal. Atau lafif mafruk, maka itu wazan maf'ilun. Contohnya wako. Ini huruf akhirnya berupa huruf illat. Dan waw di awal. Ini namanya lafif mafruk. Maka untuk zaman makannya ikut wazan maukon. Wako ketika zaman makan maukiyun diiklal menjadi maukon. Itu tanda berikutnya. Kemudian ini masuk ke bina masdar yang kiasi untuk selain sulasi. Wa ma adatu lati kullani ja'ala mithla mudhari'in laha qad juhila. Kada ismu maf'ulin wa fa'ilin kusir ainan wa awwalun laha miman yasir. Wazan masdar mim. Masdar mim zaman dan isim makan dari fi'il selain sulasi mujarrad. Berarti rubai 4 huruf, humasi 5 atau sudasi 6 huruf. Itu wazannya seperti fi'il mudhari ketika mabni majhul. Huruf pertama dibaca dhamma sebelum akhir fathah. Begitu juga isim maf'ul dan isim fa'ilnya, hanya saja untuk isim fa'il ain fi'ilnya di kasroh, huruf mudharanya diganti huruf mim. Maksudnya seperti ini. Ini untuk yang sulasi, selain sulasi. Misal wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu, maka bentuk masdar mim itu sama seperti fi'il yang dimajhulkan. Yuf'ilu ini mabni maklum. Ketika dimajhulkan maka menjadi yuf'alu. Huruf pertama, cara memajhulkan, huruf pertama dibaca dhamma, sebelum akhir dibaca fathah. Yang awalnya yuf'ilu jadi yuf'alu. Masdar mimnya itu sama seperti fi'il mudhari yang dimajhulkan, kemudian iya-nya diganti mim. Yuf'alu menjadi muf'alun. Yufa'alu menjadi
mufa'alun. Fa'ala yufa'ilu, mufa'alun. In fa'ala yanfa'ilu, munfa'alun. Ifta'ala, mufta'alun. Tafa'ala, mutafa'alun. Kemudian, untuk isim fa'il, itu ain fiilnya ini diganti kasroh. Kalau maf'ul fathah. Muf'alun, muf'ilun, muf'alun. Kalau misal ini istafala, mustaf'alun, mustaf'alun. Misal kita buat sini kita coba praktek wazan takarroma. Berarti takarroma ini ikut wazan tafa'ala. Takarroma ya takarromu. Takarroma ya takarromu. Maka dalam contoh ini, masdarnya cara bacanya seperti apa? Takarroma berarti ke sini, kita lihat ke sini. Takarroma ya takarromu. Maka untuk masdarnya dibaca Mutakarromun. mutar. Di depan perusahaan. Tutup, tutup. Mutakar romun. Sementara isim fa'ilnya dibaca Mutakarrimun. mutakar rimun. Jadi prosesnya kan tadi dijelaskan masdarnya itu seperti bina majhul. Takar roma ini ketika dimaculkan menjadi yutakar romu, ya kan? Kemudian lafaz yutakar romu ini kalau mau dijadikan masdar, iyanya ini harus diganti dengan mim, mutakar romu. Karena ini sudah isim, maka tinggal kita tanwin, mutakar romun. Kalau mau dijadikan isim fa'il, dibaca kasroh, mutakar rimun. Isim maf'ul tetap mutakar romun. Contoh lagi, istaghfaro, fi'il mudhari'nya, yastaghfiru. Masdarnya menjadi, masdar mimnya dibaca istaf'ala yastafilu, maka masdarnya menjadi Mustaghfarun. mustaghfarun. Dan caranya sama ya, tinggal kita jadikan majhul, yustaghfaru. Kemudian ketika dijadikan masdar, iyanya kita ganti dengan mim, mustaghfarun. Kalau dijadikan isim fa'il, maka huruf terakhirnya sebelum akhir dibaca kasroh. Mustaghfarun, mustaghfirun, isim maf'ul, mustaghfarun. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, coba kita praktekkan ini. Materinya selesai.
Ini sekaligus mengingat materi yang sebelum-sebelumnya yang apa? Jurmiyahnya. Almiyahu, almiyahu ini kalimat apa? Isim. Jama. Isim. Jama. Sim, Kalimat isim sim tanda jamak tak Ada alif lam. alif lam. Ini masuk isim yang mana berarti? I'rab apa sim almiyah? jamak tak Isim mufrad. Bukan mufrad. Almiyah ini jamak tak jamak taksir. ikut wazan Eh, anu, ikut wazan fi'alun fu'ulun wa'alun fi'alun. Kemudian yajuzu yajuzu ini fi'il mudhari. I'rab apa? Rofa. I'rab rafa. Tanda rafanya menggunakan Wow. dom, dhamma. Doma. Yajuzu kalau nasab dibaca yajuza. Ayajuza. Kalau jazm hazfu wow, bukan. Kalau yang hadfu waw itu ketika mu'tal waw. Karena ini huruf akhirnya bukan waw tapi iza, maka menggunakan sukun. Lam, lam. lam, Yajus. Kemudian ini tathiru ini masdar. Kira-kira tathiru ini masuk masdar dari wazan yang mana? tahara, fa'ala, yufa'ilu, Ala yufa'ilu. Tahhara yutahhiru. Tathiru. Ma'us sama'i an-nazilu. An-nazilu ini contoh dari isim fa'il ya. Meskipun belum dijelaskan, ini namanya isim fa'il. Fa'ilun. Wa ma'ul bahri ayil milhi wa ma'ul. Ma'u ini isim mufrad, kemudian dijamak menjadi miyahu. Kan kemarin dijelaskan kalau jamak taksir itu merubah dari bentuk mufrad ke wazan-wazan tertentu. Jadi ma'u menjadi miyahu. Cara menentukan masya wazan Allah, itu dengan barakallah, barakallah. Sudah kerja ya? Alhamdulillah. Baik, baik. kemudian wa yajma'u. Yajma'u ini fi'il mudhari, ya apa? Rofa. Tanda rofanya menggunakan Dumah. dhamma. Kalau nasab dibaca Ma, ya jemaah. Kalau jazm jazm Ya nggak ya ada di jema. situ. ya jema'. Kenapa menggunakan sukun? Karena merupakan fi'il mudhari yang sahih akhir. Hadhihi sab'ata qauluka ma nazala. Ini contoh nazala. Nazala ini fi'il madi. Au naba'ah. Salah satu ciri fi'il madi itu semuanya berharokat. Kalau tiga huruf, tiga-tiganya itu memiliki harokat. Ma nazala, ma naba'ah. Ala ayyi sifatin kana min asril hilqati. Ini alih hilqati ini masdar. Khalaqa yahluku hilqatan. Ini masdar karena dari sulasi, maka gak bisa dikiaskan, tapi harus menggunakan sama'i dalam artian sesuai ketentuan dari orang Arab. Cara mencarinya dengan melihat ke kamus. Sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah? Menentukan ini kan. Ya, silakan.
apa kapan fa'ala yang dulu, fa'ala yang dulu, fa'ala yang ali, itu sama seperti kata-kata tadi ya, dari satu orang Arab. Sama dari kamus, sama. Kalau sudah fiil sulasi, penentuan fiil madi mudore masdarnya itu semua caranya dengan melihat kamus. Misal ada lafaz fataha. Fataha ini kita membaca apa? Apa fataha yaftahu, yaftiyu, atau yaftuhu? Itu semua nanti bisa diketahui melalui kamus. Karena itu termasuk sudah sulasi. Yang mana tadi dijelaskan kalau sulasi itu hukumnya simai. Artinya simai harus sesuai ketentuan Arab. Jadi udah ditentukan dari sananya. Kalau selain sulasi itu bisa dikias, bisa ditasrif sendiri. Jadi kalau udah wazan fa'ala, pasti nanti fi'il mudhari'nya berarti yufa'ilu. Gak mungkin berubah atau berbeda. Bisa dipaham? Untuk Bisa, Ustaz. perubah, untuk perubahan dari sulasi ke rubai khumasi itu ada faidahnya tersendiri. Nanti akan ada penjelasannya menyusul. Tidak moro-moro berubah tanpa faidah. Pertanyaan lain? Nanti saya kasih tugas ya. Ini nanti teman-teman cari ayat Al-Quran yang terdapat salah satu wazan ini. Misal, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu berarti masuk yang mana? Mustaqim berarti mustafilun. Berarti nanti ditulis mustafilun, mustaqimun. Wazannya mustaqimun dari fi'il madhi istafala istafilu. Bisa dipaham? Jadi Ya, saya Ustaz. biar bisa dikerjakan. Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, Ustaz. Apa ya, Ustaz? Mengenai jamnya Ustaz nih, kalau maghrib kayaknya setelah terus ya Ustaz. Nah, bagaimana? jamnya kalau habis maghrib di sini agak lambat nyanyi komatnya, jadi apa? Telat terus gimana Ustaz? Apa apa? Iya, sebenarnya dari awal kan ketentuan dari kelasnya itu kan harusnya jam 19.30 kan ya. Cuma kemarin-kemarinnya karena istri saya itu masih hamil besar, jadi saya minta di akhir. Kemudian barusan kemarin lah yang baru lahiran. Jadi untuk malam itu perlu penyesuaian. Dan kebetulan kalau maghrib di sini itu jam 18.30. Mulai itu 18.30 itu sudah mulai udah selesai lah maghrib. Dan itu waktu yang bisa saya mungkin nanti kalau telat bisa di apa? Lihat rekamannya ya. Dan saya usahakan setelah kelas rekamannya nanti saya kirim langsung. Baik Ustaz. Makasih Ustaz. Baik. Kalau itu sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.